Baik, Smadin. Fisika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Al-Quran Surat Az-Zalzalah Surat ke-99 ayat ke-7 dan ayat ke-8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seukuran zarah, niscaya akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seukuran zarah, niscaya ia akan dapat melihatnya pula. Perbuatan baik dan buruk bisa berukuran sangat kecil. Dalam bahasa ilmu kita menyebutnya mikroskop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada akhir dari semester 1, pembahasan tentang gas. Setelah kita membahas tentang benda padat, fluida, dan kita sampai kepada pembahasan tentang gas. Setelah kita membahas suhu dan kalor, gas ideal adalah gas teoretik. Digambarkan bahwa gas itu terdiri atas partikel titik yang sangat banyak, bergerak acak dan tidak terpengaruh oleh gaya interaksi antara partikel atau yang kita kenal dengan kohesi adhesi. Sangat banyak dan bergerak acak ini menjadi sifat bahwa sifatnya adalah statistik, dapat didekati dengan pendekatan statistik, dan ia berlaku hukum Newton saja tentang gerak, sementara gaya-gaya yang lain dapat diaplikasikan. Partikel titik karena ukuran benda itu dibandingkan dengan jarak antara benda sangat jauh sehingga tampak seperti titik kecil, apalagi kalau dibandingkan dengan wadahnya. Nah, berdasarkan animasi yang tampak di sebelah kiri kita, sebuah partikel yang menumpuk dinding akan memiliki perubahan momentum delta P sebesar 2 kali M dikalikan kecepatannya. Di sini yang menumpuk dinding kanan, kecepatannya adalah Vx, searah sumbu X saja. Maka gaya yang diperoleh dari tumpukan dengan dinding ini besarnya adalah delta P perubahan momentum dibagi selang waktu, karena dia telah menempuh jarak 2 kali dindingnya, 2 kali jarak antar dinding, yaitu 2 kali L, sementara kecepatnya Vx, maka selang waktunya adalah 2L dibagi Vx. Maka kita dapatkan besarnya gaya saat menumpuk dinding adalah M kali Vx kuadrat dibagi L, jarak dinding. Maka berapakah besar tekanan satu partikel ini ketika menumpuk dinding, yaitu gaya dibagi luas permukaannya. Luas permukaan adalah A, jadi P besar atau tekanan, bedakan dengan P kecil yaitu momentum, sama dengan gaya dibagi A, luas permukaan. Maka kita dapatkan tekanan pada dinding oleh sebuah partikel adalah mvx kuadrat dibagi volume, ya, karena A kalikan L, ya, luas dinding dikalikan panjang adalah volume itu sendiri. Itu untuk sebuah partikel. Kalau seluruh partikel katakan jumlahnya N besar dan dindingnya ada 3, yaitu kiri kanan, depan belakang sama atas bawah, maka totalnya ini menyatakan sepertiganya saja dari keseluruhan dindingnya. Maka tekanannya adalah sepertiga kalikan
jumlah seluruh partikel dikalikan massa dibagi dengan volume dikalikan dengan kecepatan rata-rata. Jadi dianggap kecepatannya sama dan terdistribusi ke segala arah sama juga, V kuadrat rata-rata. Walaupun kecepatan sesungguhnya bervariasi, terdistribusi mengikuti sebuah statistik, yaitu statistik Boltzmann yang nanti kita akan lihat lebih lanjut. Model mikroskopik teori kinetik gas ini dimaksudkan untuk menjelaskan, menganalisa, dan mengetahui lebih jauh hal-hal yang sifatnya makroskopik. Untuk makroskopik, hukum-hukum gas sudah lama diketahui oleh Boyle. Dia mendapatkan sebuah hukum apabila suhu gas yang ada dalam ruangan tertutup dijaga konstan, maka variasi tekanan gas dan volume itu hasil kalinya selalu konstan. Berapapun tekanannya dirubah, volumenya akan mengikuti, sehingga hasil kali tekanan dengan volumenya itu menghasilkan sebuah bilangan konstan, bilangan yang tetap, sehingga dikatakan P kali V konstan, atau tekanan gas pada keadaan 1 dikalikan tekanan gas pada keadaan volume gas pada keadaan 1 sama dengan tekanan gas pada keadaan 2 dikalikan volume gas pada keadaan 2 sama dengan seterusnya tekanan gas pada keadaan N dikalikan volume gas pada keadaan ke N. Syaratnya suhu gas tersebut adalah konstan. Charles mendapatkan hal yang berbeda, yaitu ketika tekanannya dibuat konstan, maka suhu dan volume itu bervariasi sedemikian rupa sehingga volume dibagi suhu gas selalu konstan. Adapun Lusak menemukan hal yang berbeda lagi, yaitu ketika volume gas dibuat konstan tidak berubah, maka tekanan dan suhu itu berhubungan sedemikian rupa sehingga tekanan dibagi suhu selalu konstan. Ketiga hukum ini dikenal sebagai persamaan umum gas atau persamaan keadaan gas. Kalau digabung, hasil kali suhu, hasil kali tekanan maksud saya, dengan volume dibagi suhu selalu bernilai konstan. Konstanta ini setelah dihitung lebih lanjut adalah sama dengan N dikalikan R. N itu jumlah mol dari gas yang ada di dalam wadah dikalikan dengan R, yaitu merupakan tetapan umum gas 8,31 Joule per Kelvin per mol, atau kalau dalam satuan yang lain 0,082 liter atmosfer per Kelvin per mol. Baik, kita bandingkan hasil eksperimen dengan teorinya, teori kinetik gas. Menurut eksperimen, P kali V sama dengan nRT, sementara menurut teoritik P kali V N besar kalikan K kalikan T. Jadi teori ini jelas menyatakan hasil yang cocok sekali. Bedanya nilai konstantanya NR diganti dengan NK. Dari P sepertiga NM per V dikalikan V kecil kuadrat rata-rata, ya. Kalau digantikan setengah mv kuadrat sebagai energi kinetik rata-rata partikel, dan kemudian diterapkan distribusi statistik Boltzmann atas energi kinetik terhadap suhu,
mutlak gas, maka diperoleh bahwa K kali T, di mana K adalah tetapan Boltzmann, statis Boltzmann, itu sama dengan 2/3 energi kinetik rata-rata dari gas tersebut. Ini persamaan umum gas, satu secara teoretik, N kali K kali T, dan secara eksperimen N kali R kali T. N kecil, mol, terhubung dengan N besar dalam rumus N dibagi Na, di mana A adalah bilangan Avogadro. Ya, di sini sudah kita cantumkan juga hubungan NR dengan NK. Maka dengan ini teori kinetik gas betul-betul dapat memprediksi, menjelaskan, dan menganalisa keadaan makroskopik dari gas tersebut dengan sangat baik. Apa makna tekanan secara mikroskopik? Tekanan itu ukuran atau besaran makroskopik. Kita dapati persamaan P sepertiga Nm dibagi V besar kalikan V rata-rata V kuadrat. Artinya bahwa secara mikroskopik tekanan itu adalah total tumbukan yang dialami dinding oleh setiap partikel titik. Bisa juga dipahami bahwa tekanan itu sepertiga massa jenis gas dikalikan kuadrat kecepatan rata-rata gas. Bisa juga dipahami tekanan setara dengan 2/3 energi kinetik rata-rata gas. Berapakah kecepatan rata-rata tiap gas, atau biasa dikenal dengan VRMS? VRMS ini merupakan akar dari V rata-rata kuadrat. RMS sendiri root mean square, atau akar nilai rata-rata kuadrat. Maka kita dapati bahwa kecepatan rata-rata itu tidak lain daripada akar 3 kali tekanan dibagi jenisnya. Bisa juga VRMS itu sama dengan akar dari 3 kali K suhu mutlaknya dibagi massa partikel gas. Apa makna dari energi kinetik rata-rata? Energi kinetik rata-rata adalah 3/2 dari suhu mutlaknya. 3/2 dari suhu mutlaknya. Jadi energi kinetik rata-rata 1,5 kali dari suhu mutlak gas tersebut. Ada besaran yang dikenal dengan nama energi dalam gas, yaitu merupakan total energi kinetik yang dimiliki oleh gas. Secara mikroskopik, apa artinya nih energi total? Yaitu seluruh partikel yang memiliki energi kinetik EK dikalikan dengan jumlahnya. Dan kita tahu tadi EK adalah 3/2 K kali T suhu mutlak. Maka energi total adalah 3/2 NKT, 1,5 kali dari N kali K kalikan T. Makna suhu secara mikroskopik dapat kita peroleh dari makna energi kinetik rata-rata sebelumnya, yaitu bahwa suhu gas adalah 2/3 dari energi kinetik rata-ratanya dibagi dengan konstan Boltzmann K. Energi kinetik 2/3 dari energi rata-rata adalah suhu mutlak dari gas itu sendiri. Sekian pembelajaran daring kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.